Coba kita bincang, mari kita berbincang. Di samping saya sudah hadir. Nah, ini adalah seorang intelektual muda NU. Seorang pakar organisasi. Dia produk dari Yogyakarta. Iya, benar Mas ya, dari Yogyakarta ya? Iya. Yang saya tahu pengalaman kuliahnya S1 itu di UIN Sunan Kalijaga, S2 di Universitas Gadjah Mada. Siapa yang nggak kenal gitu kan? UGM, UIN Sunan Kalijaga, siapa yang nggak kenal? Nah, mungkin kalian penasaran apa yang mendasari Mas Hanif ini, sebut saja Mas Hanif ya. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa kita langsung tanyakan ke orangnya. Asal usulnya dari mana, pengalamannya apa aja, dulu berorganisasi di mana, pengalaman akademiknya di mana saja selain di UIN Sunan Kalijaga dan di UGM. Langsung saja Mas Hanif, perkenalan dulu ke pemirsa. Oh iya. Oke, terima kasih atas waktunya ya dari moderator. Jadi saya ini sebenarnya cuman orang main di Jogja. Iya. Jadi orang main di Jogja karena orang tua dulu pernah di Yogyakarta ya. Terus jadi saya dari MTS dari Jogja, saya mondok di Sunan Pangandaran waktu itu sampai aliyah, kemudian keluar. Kemudian saya melanjutkan di UIN Sunan Kalijaga. Jurusan saya waktu itu hukum tata negara. Sebenarnya saya lebih suka ke politik ya, karena dari kecil lingkungan saya memang sering berbicara soal itu. Politik ya? Politik. Iya. Cuman kemudian karena hukum nggak terlalu berbeda dengan politik, ada sakit pautnya, jadi ya udahlah saya masuk hukum lah. Iya. Selesai 2020 saya melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada di jurusan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Perdamaian dan resolusi konflik. Iya. Iya. Ya karena saya ini suka damai-damai aja, ngapain ya konflik. Nggak suka ya. konflik ya? Ya saya konflik ya. Tapi ya konflik itu ya ada pentingnya juga. Kadang-kadang konflik itu perlu, Mas. Benar. Oke, kita stop dulu ya. Berarti dulu tuh Mas Hanif masa-masa kecilnya nih ya, masa-masa kecilnya sekolah dasarnya itu nggak di Jogja ya? Oh, kalau sekolah dasarnya saya masih di rumah. Rumah saya di daerah Depok. Depok. Iya. Jadi saya malah mengalami lah masa-masa SD gitu. Cuman lama besarnya tetap di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Berarti di Yogyakarta ini 10 tahun ya, Mas ya? Iya, sekitar segitu sekarang. 10 tahun. Masih di Jogja. Kadang saya heran, Mas. Kok bisa menetap di satu tempat gitu kan, apalagi belajar gitu kan, belajar banyak, walaupun banyak teman ya, kok nggak bosan gitu ya. Saya aja di Jogja 6 tahun udah merasa jengah gitu. Akhirnya saya larilah dari Jogja gitu. Kok bisa sampai betah 10 tahun lebih di Jogja itu gimana tuh? Mungkin bagi saya yang besar juga di Depok ya, dengan kota-kota metropolitan seperti ini, terus kemudian kayak memahami Jogja, bersinggungan dengan masyarakat Jogja, banyak hal, banyak orang gitu ya. Dan saya mengetahui budayanya Yogyakarta seperti apa dan sebagainya, saya merasa nyaman. Jogja itu selalu punya keunikan yang bikin orang-orang luar itu pokoknya besok sampai tua di Jogja gitu. Itu yang paling membekas ya, Iya. keunikan Jogja. Keunikan Jogja, kekhasannya, budayanya, dan sebagainya itu Jogja nggak ada tandingannya lah pokoknya. Mantap sekali. Kenapa pada akhirnya memilih pesantren? Nah, setelah lulus sekolah dasar nih kan, Mas Hanif ini kan langsung masuk ke pesantren ya? Iya. Iya, pesantren Sunan Pandanaran kalau nggak salah ya? Iya. Iya itu. Kenapa pada akhirnya memilih masuk ke pesantren? Apakah Mas Hanif ini diarahkan sama orang tua untuk ke situ, atau memang itu pilihan dari Mas Hanif sendiri? Sebenarnya dulu kalau saya sih sebenarnya pingin sekolah di Jogja aja. Ya pingin sekolah di Jogja, kayaknya Jogja seru gitu. Cuman karena orang tua, kayaknya lebih aman di pesantren, ya udah pesantren aja gitu. Jadi sebenarnya masalahnya simpel sih. Ya pingin ngerti anaknya jadi ngerti agama lah, yang namanya orang tua kan. Iya. Ya, gitu-gitu aja, sederhana itu. Sesederhana itu akhirnya Mas Hanif dimasukkan ke pesantren. Iya. Dan bertahan sampai 6 tahun. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah saya diberikan semacam ini ya, kebetahan. Iya. Rasa betah. Yang paling membekas bagi Mas Hanif nih di pesantren itu tuh, yang paling membekas sampai sekarang tuh apa, Mas, kira-kira? Kalau kenangan teman-teman atau ada dunia asmara waktu itu gitu kan kita nggak tahu nih. Saya kalau di pesantren lebih terkenal sebagai anak yang ya udah di kamar aja gitu ya, ikutin acara-acara pondok.
ya suruh ngaji yang ngaji. Ya anak soleh, anak rajin Ya. gitulah ya. Nggak Ya. pernah kabur gitu ya. Kalau pernah kabur pernah Mas. Oh pernah. Soalnya kalau saya tuh di pesantren, ya saya kabur main PS, Iya. kabur ke warnet, nonton konser. Kalau Mas Hanif kayaknya enggak ya. Iya, kalau saya Kalau ngelihat akhirnya Mas Hanif masuk ke UGM, UIN, jadi pimpinan organisasi tuh kayaknya tuh track recordnya Mas Hanif tuh positif gitu. wah enggak juga. Saya tuh sebenarnya malah kalau di pondok juga dulu pernah ini nonton film kan. Jadi kalau misalkan lagi ada waktu keluar ya saya nonton film gitu. Karena saya juga penyuka film. Iya ya. Jadi nggak kaku hidupnya cuma untuk belajar, kutu buku, di perpus, diem gitu enggak ya? Enggak gitu-gitu banget. Ya gitu pernah tapi enggak gitu-gitu banget lah. Oh iya. Gini Mas ya. Saya pernah membaca suatu berita gitu kan. Jadi Mas Hanif itu di Jogja itu Mas Hanif tuh jadi pimpinan organisasi kalau nggak salah Formispa ya. Oh iya. Nah, Formispa itu apa Mas? Formispa itu apa ya namanya? Rumah, wadah bagi alumni. Saya menganggap Formispa itu sebagai apa namanya? Rumah buat seluruh alumni Sunan Pangandaran. Oh. Di situ tempat kita silaturahmi, Iya. mengembangkan ekspresi. Karena yang saya apa namanya? Yang saya lihat pesantren itu hebat karena alumninya. Dulu kalau kita baca buku Kitab Kuning Pesantren dan sebagainya karyanya Martin van Bussen itu bahwa jaringan alumni pesantren itu sangat punya pengaruh dalam apa namanya kemerdekaan. Iya. Sehingga nah ini Formispa mungkin bagian dari itu. Sekarang ya mengembangkan apa namanya ilmu-ilmunya di masyarakat dan sebagainya. Nah di Formispa ini kita jadi wadah untuk pengabdian ke masyarakatan, ke pondok dan sebagainya. Selain sebagai media silaturahmi ya. Iya. Ya, selain Betul. sebagai media silaturahmi. Nah, kalau ngomongin soal kita loncat dulu nih Mas Hanif ya. Iya. Oke, siap. Kita lanjut ke keorganisasian. Ya sedikit banyak saya pengen belajar lah ya, pengen belajar ke Mas Hanif ini karena Mas Hanif ini riwayat organisasinya sudah tidak diragukan lagi gitu teman-teman. Nah, Mas Hanif ini pas kuliah di UIN Sunan Kalijaga itu masuk organisasi apa Mas kira-kira? Kan masuk kan banyak tuh ada HMI, IMM, GMNI, ada PMII. Nah, Mas Hanif masuk ke organisasi-organisasi yang arahnya tuh kayak ke politik gitu nggak? Kalau saya waktu itu memang saya masuk ke PMII tentu karena apa namanya ini nggak terlepas dari orang tua ya. Orang tua PMII dulu. Iya orang tuanya orang tua PMII dan punya berkecimpung banyak di sana sehingga saya masuklah ya di PMII lah. Oke. Tapi waktu itu jujur saya nggak bisa terlalu banyak di PMII karena waktu itu saya lebih mentingin pondok daripada PMII-nya. Oh, selain kuliah di pesantren juga? Iya, waktu itu masih tetap pondok. Saya Di mana Mas kalau boleh tahu? kalau dulu saya di pondok pesantren Irsyadul Anam di daerah Kalasan Kiyudan. Agak jauh ya dari Oh UIN. iya, memang makanya waktu itu lebih pondoknya aja. Heeh. Nah, singkatnya terus kemudian saya masuk di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya, bantu-bantulah di sana, bantu-bantu teman-teman aja sebenarnya. Kayak Menarik gitu. nih. Jadi Mas Hanif ini ya teman-teman ya, selain di PMII itu Mas Hanif tuh masuk ke IPNU juga. Ini yang kadang saya heran. Banyak juga teman-teman saya di kampus seperti itu. Sebenarnya yang membedakan nih antara PMII dan IPNU itu apa? Karena kan IPNU kan sebenarnya kan pelajar ya. Cuman kenapa pimpinan-pimpinan organisasinya itu ya mahasiswa-mahasiswa gitu loh. Bahkan ada mahasiswa S2 kan pimpinan pusatnya gitu kan, mahasiswa S2. Itu gimana tuh Mas? Kalau yang saya tahu dari sejarah yang saya lihat bahwa memang ada dinamika yang besar ya waktu itu di kalangan anak muda NU tahun 50-an lah ya. Ya. Bahwa memang ini apa namanya mahasiswa di kalangan Nahdlatul Ulama itu ingin membentuk sebuah apa ya namanya wadah baru yang khusus untuk mahasiswa sebagai kekuatan lah waktu itu. Nah, kemudian singkat cerita sebenarnya PMII sendiri itu yang saya tahu bahwa memang lahir dari IPNU ya. Oh, PMII lahir dari IPNU. Iya. Kemudian karena ada kepentingan, ada kebutuhan, kepentingan dan kebutuhan ya akhirnya memisahkan itu semua. Tentu itu sebagai apa namanya pembagian kekuatan. Yeah. Nah, akhirnya kan NU punya dinamika yang besar. Gitu. Yeah. Dia pernah merasakan di PMII, dia pernah merasakan di IPNU. Yang membedakan
tentu budayanya. Teman-teman di PMII yang kaitannya teman-teman mahasiswa mungkin kajiannya lebih luas ya, karena banyak mahasiswanya, lebih berat lah ya. Di IPNU sendiri agak, kalau saya melihat itu cenderung ada santainya, ada santainya. Terlalu tradisional mungkin ya. Ya, ada anggapan gitu. Tapi ada tataran atas, itu ya mereka bisa bersaing dengan PMII juga dalam kaitan-kaitan bicara. Tapi akur ya PMI sama IPNU ini? Kalau saya akur-akur aja lah. Iya. Kalau misalkan nggak akur itu kan cuma perbedaan pendapat kan, maklum saja. Ya wajar lah ya, beda-beda pendapat tuh kadang emang ya harus ada perbedaan pendapat, karena kalau nggak ada perbedaan pendapat ya kita nggak akan maju ya Mas ya. Iya, itulah dinamikanya anak muda NU yang keren. Iya. Nah jadi gini Mas Hanif, dari dulu di pesantren gitu kan, pesantren kan juga diajarkan organisasi ya. Jadi pesantren itu diajarkan organisasi 6 tahun loh, 6 tahun di pesantren, masuk kuliah pun masih di pesantren juga gitu loh. Di kuliah pun masih masuk pesantren juga dan berorganisasi juga. Selain di PMI, di IPNU juga. Coba kalau saya sendiri ya mungkin saya nggak akan kuat gitu loh mau ikut jejaknya Mas Hanif ini. Nah yang keren di sela-sela kesibukannya gitu kan, dia di PMII, dia di IPNU, dia di kuliah gitu kan, lulus masuk ke Universitas Gadjah Mada. Itu ceritanya gimana Mas? Mungkin bisa berbagi tips gitu kan ke teman-teman. Gimana akhirnya Mas Hanif ini bisa keterima gitu di UGM, kan kampus bergengsi itu Mas. Sebenarnya ini ya, simple juga itu. Jadi saya setelah lulus di UIN, saya nganggur nggak ngapa-ngapain waktu itu kan. Oke lah, sekarang waktunya, singkat cerita, waktunya sekarang harus S2. Iya. Di situ saya dapat informasi ada beasiswa, ada jurusan di UGM itu gara-gara Instagram. Oh, jadi itu yang positif ya dari main medsos, dari main Instagram tuh dapat itu gitu loh. Oh. Mas Hanif berarti di UGM ini beasiswa ya? Beasiswa, alhamdulillah. Beasiswa. Oke, gini Mas Hanif ya. Saya meyakini Mas bahwa bagaimana kita sekarang itu pasti, misal nih Mas Hanif nih. Iya. Pasti Mas Hanif itu ada satu sosok, yang menginspirasi Mas Hanif sehingga Mas Hanif tuh di NU tuh sangat aktif gitu loh, di PMI, di IPNU gitu kan, masuk UGM. Itu siapa Mas? Tokoh siapa yang menginspirasi Mas Hanif? Awal mula sosok ini muncul adalah ketika sosok ini meninggal sebenarnya. Itu ketika saya satu MTS, saya mengenal waktu itu ada pengumuman bahwa Gus Dur atau kita kenal Ki Haji Abdurrahman Wahid, Allah yarham, yang baru saja meninggal waktu itu ya, baru saja kita hauli kemarin tanggal 30. Itu diumumkan di pondok. Di situ kok kayak saya mengenal nama ini, nggak asing gitu kan. Terus saya tanya-tanya orang tua, oh iya karena oh iya gitu, kenal lah ya. Disitulah saya mulai mencari buku-buku tentang beliau, cerita-cerita tentang beliau, pemikiran-pemikiran beliau sebagai apa, seperti apa dan sebagainya. Jadi Gus Dur bagi saya adalah orang kiai, intelektual, cendekiawan yang banyak, politisi juga yang banyak mempengaruhi segala pemikiran saya di bidang apapun lah itu ya. Seperti itu sih. Jadi Gus Dur itu. Oh, jadi gini teman-teman ya. Kita itu mau jadi seperti apa, kita harus ada role model. Nah, kalau Mas Hanif ini, kita lihat Mas Hanif sekarang seperti apa gitu kan. Intelektual muda NU, organisatoris, akademisi juga. Selain organisatoris, beliau akademisi. Nah, ternyata ada sosok Gus Dur di belakang beliau gitu. Mungkin ketemu pun nggak pernah ya Mas ya, tapi dari baca buku-bukunya, Mas Hanif ini banyak mengambil ilmu dari Gus Dur. Nah, teman-teman, kalau punya cita-cita gitu ya, pasti kan kita ada harapan panjang ke depan, mau jadi apa, mau jadi orang besar, mau jadi presiden, gubernur, mau jadi akademisi, intelektual. Nah, itu tuh harus ada satu sosok, satu tokoh yang jadi role model, yang nilai-nilainya itu dapat kita petik gitu ya, dan kita jalankan gitu loh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini Gus Dur ternyata. Di belakang Mas Hanif itu ada sosok Gus Dur. Nah, nilai-nilai apa Mas yang bisa dipetik dari sosok Gus Dur ini supaya teman-teman itu ya bisa mengambil juga gitu loh? Iya. Kalau yang saya lihat pertama itu soal keterbukaan ya. Keterbukaan karena
kita ini terbentuk, Hmm? bangsa Indonesia terbentuk dari banyak perbedaan, sehingga Yeah. kita perlu terbuka ini terbuka terhadap budaya, agama, dan berbagai perbedaan etnisitas dan sebagainya. Heeh. Sehingga dengan keterbukaan ini kita menjadi suatu bangsa yang besar, Iya. nggak kemudian menyalahkan dan sebagainya. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, Gus Dur itu adalah sosok yang sangat peduli kemanusiaan, humanismenya tinggi sekali ya. Karena Gus Dur sendiri melihat bahwa kita ini sebagai manusia sudah sepatutnya untuk saling tolong menolong, tidak peduli agamanya ataupun budayanya dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah sifat tidak suka heroisme. Tidak suka heroisme. Nah, biasanya itu kalau di organisasi kan kita bareng-bareng berjuang lah ya buat Iya. membesarkan organisasi. Nah, Iya. biasanya tuh orang-orang yang udah berkecimpung banyak merasa paling aku udah mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, waktu untuk organisasi. Nah, Iya. saya melihat Gus Dur ini dengan berbagai perjuangannya untuk masyarakat ya Iya. gitu. Itu ya udahlah, saya ini berjuang seperti ini ya buat bangsa, buat agama, bukan semata-mata karena diri saya. Iya, berarti ya tidak mengglorifikasi perjuangan gitu Iya, kan. makanya Gus Dur adalah orang yang sangat tidak suka dengan sifat-sifat heroisme. Iya. Ya, yang terakhir itu adalah bahwa dari sekian pandangannya Gus Dur, itu adalah Gus Dur itu selalu mengambil salah satu syair di kitab Hikam. Itu kalau nggak salah bahasa Arabnya udfin wujudaka fi ardil khamul. Apa tuh, Mas? Artinya tanamlah dirimu, kuburlah dirimu di dalam bumi kekosongan. Kuburlah dirimu di dalam bumi kekosongan. Bahwa sebenarnya kita itu segala eksistensi itu kita nggak usah terlalu berumbar-umbar lah. Iya. Yang jelas, karena kalau kita bisa melihat bahwa tanaman ya, kita menganalogikan tanaman tidak akan pernah bisa tumbuh, bisa berbuah kalau itu nggak ditanam. Iya. Oke, menarik. Sangat Nah, menarik. Itu saya pegang betul itu supaya Sangat menarik. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini saya langsung coba untuk menyimpulkan apa yang disampaikan sama Mas Hanif ini. Kenapa beliau terinspirasi dari Gus Dur? Ternyata ada pelajaran yang bisa dipetik teman-teman. Nah, yang pertama ini, Gus Dur itu adalah sosok yang inklusif, humanis, tidak suka heroisme ya Mas ya, tidak suka heroisme dan ya tidak mengglorifikasi perjuangan gitulah Mas ya. Nah, yang tadi disampaikan itu ada yang dikutip dari kitab Al-Hikam. Kuburkanlah dirimu, maka gimana Mas? kuburkanlah dirimu dalam bumi kekosongan. Oh ya, kuburkanlah dirimu dalam bumi kekosongan. Oke. Mungkin cukup ya Mas ya, atau ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman? Kira sekian dulu ya. Oh, sekian. Oke, teman-teman, jadi beginilah perbincangan kita pada malam hari ini di Coba Kita Bincang, mari kita berbincang. Jangan lupa tetap berbincang, karena tanpa berbincang kita akan terpincang-pincang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.